Sementara di luar ruangan di mana setan itu tengah dieksekusi oleh Pak Haji, banyak santri dan santriyah yang mengintip. Jadi si Dijah teh kesurupan? Celetuk Dayat, teman sekelas Hadijah yang juga mondok di pesantren Imah Sorga. Astagfirullah Dayat, emang dari tadi kamu pikir Dijah lagi ngapain? Tanya Cut yang merasa kesal terhadap pertanyaan Dayat. Lagi acting buat acara pentas seni minggu depan, jawabnya mantap. Hidung Cut berkedut. Yalah terserah Dayat aja. Kalian malah ngintip dia. Awas setannya mau lewat, tegur Pak Haji dengan tatapan malas. Gusti Nu Agung, Pak Haji, Cut menjerit kecil. Begitupun dengan Dayat, karena kedatangan Pak Haji yang tiba-tiba. Dayat, Cut, hayu bantuin beres-beres ruang depan. Akan ada tamu dari kota dan yang lainnya bubar. Sementara itu, di sisi lain, ya ampun, Dijah, kata Cut juga apa? Itu kucing jadi-jadian. Masih aja dibilang cute. Cut nggak sudi ya disamain sama kucing hitam itu. Amit-amit dah. Omel Cut sembari mengaduk teh manis hangat. Tapi emang beneran kok, itu kucing lucu, tanda Hadijah. Eling kenapa? Kamu kesurupan kucing jadi-jadian itu tadi? Masih aja muji-muji. Iya, meskipun gitu dia kan juga makhluk Allah. Gak semestinya kita ejek dia. Nah bener itu Cut, cetuk Oci yang baru masuk kobong, Anissa, sembari membawa sekresek gorengan. Aku juga udah nyesel ngejek kucing itu. Coba kalau tadi gak ada Pak Haji, mungkin aku udah keracunan minyak kayu putih, sambungnya. Udah, jangan bahas kucing itu lagi, nyemeremin tahu, timbal Cut. Nih minum tehnya Dijah, biar mendingan. Loh, Dijah masih nyeri haid? Tanya Oci. Iya dikit sih, tapi gak enak aja rasanya, lirih Hadijah, lalu meneguk secangkir teh hangat buatan Cut. Ya udah, aku mau ke rumah Pak Haji lagi, soalnya lagi ada tamu. Di sisi lain, seorang pria berjanggut hitam panjang duduk di atas sofa dalam ruang tamu rumah Pak Haji. Beliau memakai jubah dan peci putih. Tubuhnya lumayan jangkung, gagah, dan berisi. Meski begitu, umurnya bahkan lebih tua dari Pak Haji, selisih 40 tahun. Sok, diminum kopinya, kakek, tawar Pak Haji. Takut malah merepotkan. Tidak kakek, justru terima kasih, karena kakek masih ingat pada murid yang paling bandel ini. Pak Haji berbahasa basi dengan sopan. Ya, saya terima kopinya. Pria yang dipanggil Abah itu mulai menyeruput kopi hitam yang masih sedikit panas. Jeritan Hadijah terdengar keras sampai rumah Pak Haji, membuat semua orang terkejut. Itu Hadijah masih nyeri haid? Tanya Pak Haji pada Oci yang tengah menyuguhkan makanan. Kayaknya begitu Pak Haji. Ada apa Cuk? Tanya Abah pada Pak Haji. Biasa, bocah, sumilangen. Coba hangatkan pakai teh, terus usap-usap perutnya Ci. Perintahnya santai. Udah Pak Haji, Dijah kesurupan lagi Pak. Potong Cut dengan nafas ngos-ngosan di ambang pintu. Panik. Mendengar hal itu, Pak Haji bersama Umi dan Oci bergegas ke kobong Anissa karena penasaran. Abah membuntuti. Di dalam kobong terlihat Hadijah tengah menyisir rambutnya di depan cermin dengan perlahan, sambil sesekali tersenyum kecut, lalu terkekeh kecil. Hihihi, aku cantik. Hadijah, tegur Pak Haji mendekat. Gadis itu menoleh, tapi tidak dengan bayangannya dalam cermin. Mata bayangannya sayu dengan bibir menyeringai, menandakan adanya kelicikan di sana. Aku cantik kan? Tanyanya disertai cekikikan genit. Bayangan wajahnya dalam cermin yang semula cantik, kini berubah dipenuhi luka bernanah. Ia seperti tengah memandang dirinya dengan iba, lalu sedetik kemudian menangis. Eling Khadijah, eling, tegur Pak Haji. Katakan dulu bahwa aku benar-benar cantik, ucapnya dingin. Kenapa kamu mengganggu terus? Karena aku cantik.
Anak ini punya salah apa sama kamu? Enggak salah kok, cuma aku suka darahnya. Bisa buat aku makin cantik. Darahnya? Ia cekikkan lagi, lebih panjang dan lantang. Ayo, baca ayat kursi semua, perintah Pak Haji. Tunggu, jangan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan bakar aku. Abah yang baru sampai di kobong Anissa langsung terkejut. Loh, Nyai, kata Abah. Si Abah kenal sama jin yang merasuki Khadijah. Lalu, siapakah beliau? Di sisi lain, hatur nuhun Abah, sudah bertamu, ucap Pak Haji seraya menyalami Abah. Iya, tolong dijaga ya. Insya Allah, Bah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tubuh jangkung Abah sudah menghilang di belokan jalan. Sementara itu, pagi masih tersisa. Begitu juga dengan tenaga dalam diri Khadijah. Meski sehabis kesurupan parah, ia tetap bersemangat pergi ke sekolah. Jarak dari pondok pesantren menuju sekolah kurang lebih 3 km. Khadijah selalu berangkat bersama Oci, Cut, dan Dayat. Karena memang santri-santriah yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas hanya mereka. Selebihnya anak SMP dan perkuliahan. Dengan beralaskan sepatu, mereka menyusuri jalan kecil yang diapit oleh hamparan persawahan di kanan dan kirinya, sambil ditemani gurauan dari sosok Dayat, hingga mereka sesekali tertawa ria. Kalian tahu nggak? Aku punya kembaran yang unyu-unyu loh, celetuk Dayat. Siapa? Tanya Cut spontan. Cie, antusias banget dengerin babang Dayat yang ganteng ini. Cut berdecak kesal. Dih, nyesel dah nanya. Kalian kayaknya bakal berjodoh deh, celah Oci yang memperhatikan mereka berdua yang sering ribut. Amit-amit jabang bayi. Cut mending nikah sama genderuwo daripada sama si Dayat, sanggah Cut. Usus, gak boleh bilang kayak gitu. Ucapan bisa jadi doa loh, timbal Oci. Ih, atuh dah, Cut merengek. Ya udah sok atuh dilanjut tebakannya Dayat, lanjutnya. Dayat pelengap-pelongo. Lalu beberapa detik kemudian baru sadar. Oh oke. Kalian tahu kartun Teletubbies? Cut dan Oci menjawab serentak. Tahu. Nah, mereka itu kembaranku. Krik, krik, krik. Sambil mikir, oh gitu? Iya kan? Tinggi Winky, Dipsy, Lala, Dayat. Ucapnya mantap. Oh, bukan Dayat, woi. Oci menyoyor jidat Dayat. Dayat mau Cut pukul? Ampun, gini amat punya istri 2. Dayat sambil memegangi kepalanya. Lalu teringat satu hal. Dijah, kenapa diem aja dari tadi? Tegur Dayat pada Khadijah yang terlihat seperti sedang kebingungan. Enggak apa-apa kok. Ia cengengesan. Beneran gak apa-apa? Sosor Oci yang mulai khawatir. Kok muka Khadijah pucat banget? Cut ikut berkomentar. Ih, aku gak apa-apa kok. Ayo lanjut jalannya. Nanti telat loh. Oh ya udah. Jam pelajaran olahraga sudah dimulai. Pak Indro selaku guru olahraga mulai memimpin jogging keliling lapangan. Baru 3 putaran, Pak Indro menghentikan Khadijah yang tengah asik berlari. Khadijah, kenapa Pak? Kamu kalau lagi haid pakai aja roknya, daripada kelihatan tembus gitu. Sontak Khadijah tercengang. Baru kali ini darah haidnya tembus celana. Ganti aja dulu, nanti balik lagi ke sini ya, perintah Pak Indro. Iya Pak. Pipi Khadijah bersemu saat merasakan malu menyeruak dalam dirinya. Ia berlari menuju WC sekolah. Setibanya di sana, ia langsung mencuci pakaian yang terkena darah. Kok bisa tembus gini sih? Mana keluar banyak lagi. Pantesan ngerasa pusing banget tadi, gumamnya. Khadijah. Terdengar seseorang memanggilnya dari luar WC. Khadijah terhenti dari kegiatannya, menajamkan pendengaran, takut-takut salah dengar. Khadijah. Iya benar. Tunggu sebentar. Khadijah cepat-cepat memakai pakaian bawah dan rok abu, lalu beranjak membuka pintu. Khadijah, tolong bantu aku. Seorang gadis berseragam putih abu
memohon-mohon dengan bersujud, hampir mencium kaki Khadijah. Kakak, kamu kenapa? Khadijah menahan perlakuannya. Tolong bantu aku membawa sesuatu di gudang belakang, Dijah. Ia terisak. Duduh, jangan nangis dong. Iya ya, aku pasti bantu kamu kok. Makasih, Dijah. Ia memeluk erat tubuh Khadijah. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Kok bisa tahu namaku? Aku Sylvie. Tahu nama kamu karena kamu kan salah satu bintang kelas di sekolah ini. Biasa aja. Ya udah yuk, kita ke gudang sekarang. Mereka berlalu menuju gudang yang bertempat di belakang sekolah dan langsung berseberangan dengan area kebun warga. Klek, pintu terbuka. Tumben tak dikunci. Terdapat banyak barang-barang rusak di dalamnya, seperti lemari kayu yang sudah rapuh, kursi tanpa kaki, bola basket kempes, dan lainnya. Juga lantai kotor dipenuhi sisa makanan yang mungkin dibawa tikus dan kecoa dari luar. Suasana terasa dingin dan lembab. Meski masih pagi, gudang ini sedikit gelap. Bahkan tak ada satu lampu pun yang menyala. Kamu cari apa? Tanya Khadijah. Cari cincin aku yang disembunyiin temen jahil. Kalau gak ketemu, pasti ayah dan ibuku marah, jawab Sylvie. Ya udah, kita cari bareng-bareng ya, kata Dijah. Iya. Khadijah menjatuhkan telapak tangan dan temurung lututnya ke atas lantai. Merangkak, lalu berusaha mencari cincin di kolong lemari buku bekas. Tadi kamu menjatuhkannya di mana? Coba ingat-ingat lagi, ucap Khadijah pada Sylvie tanpa memandang ke arahnya. Tak ada jawaban. Brak! Khadijah membalikan badan. Pintu gudang tertutup rapat, sengaja dikunci dari luar. Ia mengebrak-gebrak pintu gudang. Sylvie, tolong bukain pintunya. Jangan gini. Aku minta maaf kalau ada salah. Suasana menjadi hening. Semilir angin berhembus kasar dari arah belakang. Sylvie, kamu kemana? Jangan tinggalin aku takut. Percuma. Teriakan Khadijah hanya tinggal angin lalu. Sylvie meninggalkannya seorang diri. Khadijah terisak. Ia teramat takut. Bagaimana jika tak ada orang yang menemukannya? Ia mendongak, mengelap air matanya dengan kerudung yang ia kenakan, mengedarkan badangan, berusaha mencari celah yang dapat dimanfaatkan untuk kabur. Sial, gudang ini seperti tak pernah lagi terjejak kaki manusia. Barang-barang usang berdebu, memekakan indera penciuman, karena hanya memiliki satu ventilasi. Apalagi dengan minimnya cahaya yang menambah kesan pengap. Ia juga lupa membawa gawainya di dalam tas. Mati sudah. Khadijah menjingkirkan debu yang menghalangi pandangannya. Tunggu, sepertinya ia memiliki jalan keluar. Ia bersorak dalam diam. Terburu-buru melangkah untuk membuka sebuah pintu kayu yang sudah rapuh. Kriat, pintu terbuka. Tek. Hati yang semula gembira kini terkesiap. Seorang gadis berjilbab putih lusuh terduduk di sana. Jantungnya kembali berdebar. Siapa dia? Kenapa ada di sana? Tangan Khadijah tergerak sendiri untuk menyentuh bahunya. Dengan ragu ia menyapa. Hai. Gadis itu menangis. Suaranya membuat Khadijah ikut teriris. Spontan ia mendekat. Kamu terjebak juga di sini? Tanya Khadijah prihatin. Gadis itu mendongak ke arah Khadijah. Astagfirullah. Khadijah begitu terkejut saat melihat wajahnya yang berantakan dengan mata panda yang sembab memerah. Ia berdiri mensejajari tubuh Khadijah. Tatapannya sendu. Khadijah memandangi tubuhnya dari atas sampai bawah. Gadis itu mengenakan pakaian putih abu yang terlihat sudah sangat lusuh. Bibir yang kering itu nampak sedikit bergerak. Mulutnya hendak mengatakan sesuatu. Terima kasih sudah menemukanku, lirihnya lemah. Meow. Jadi gadis lusuh itu siapa? Terus Sylvie kok tiba-tiba hilang? Di sisi lain, terik mentari membuat keringat muncul deras di pelipis Oci. Sembari meneguk sebotol air, ia meneriaki temannya. Cut, sini. Cut yang merasa terpanggil pun menoleh dan menghampiri.
Oci, lihat Hadijah nggak? Iya kok. Aku baru nyadar dia nggak ada. Perasaan tadi kan kita olahraga bareng. Nah itu. Cut khawatir dia kenapa-kenapa deh. Mereka mulai risau dan berpikir apa yang bisa mereka lakukan untuk menemukan temannya. Kita tanya ke Pak Indro yuk, ajak Oci bersemangat. Langkah Pak Indro yang hendak menuju kantor sekolah pun terhenti saat Oci dan Cut bergantian menyerunya. Pak Indro menoleh ke belakang. Nampak dua muridnya yang terengah-engah setelah berlari dari kejauhan. Kalian kenapa? Maaf Pak, ucapan Oci terpotong-potong. Pak Indro lihat Hadijah nggak? Lanjutnya. Cut hanya menyimak. Tadi Bapak suruh Hadijah buat bersihin diri karena darah haidnya tembus. Jelas Pak Indro. Hadijah dan Cut beradu pandang. Oh ya udah Pak, makasih. Kita mau nyusul dulu. Assalamualaikum. Di sisi lain, Dijah, teriak Oci dan Cut bergantian sambil mengecek seluruh isi WC. Oh nggak ada sih, tanya Cut pasrah. Lihat, ini kan celana olahraga punya Dijah. Lah orangnya kemana? Brak, seperti ada yang terjatuh dari luar kamar mandi. Mereka bergegas mengeceknya. Dijah! Hadijah terjatuh lemas. Sebelumnya Cut sempat melihat kucing hitam yang pernah ia lihat di pesantren berlari bersamaan dengan munculnya Hadijah dari belakang kamar mandi. Sementara itu, pandangan Hadijah mengabur. Bumi seperti bergoyang, lalu sesaat kemudian gelap. Aroma minyak kayu putih menggelitiki hidung pesek Hadijah. Merasa terganggu, matanya terbuka perlahan. Ia terbangun dan menyandarkan punggungnya di hulu kasur. Alhamdulillah, Dijah udah sadar lagi, sorak Oci. Hadijah kembali mengerjap-ngerjapkan mata dan berusaha menyesuaikannya dengan penerangan di ruang kobong Anissa yang cukup terang karena lampu sudah dihidupkan mengingat cuaca mendung meski masih siang hari. Cut menghampiri dengan membawa segelas teh hangat di tangannya. Ia menyodorkan segelas teh sambil bertanya, Dijah tuh sebenarnya kenapa sih? Khadijah mendongak, menatap manik Cut yang menatap serius ke arahnya. Hidupmu dalam bahaya, Cut. Bak tersengat ribuan volt tegangan listrik. Tubuh Cut menegang. Dijah ngomongnya kok gitu? Enggak tahu kenapa, tapi kamu harus hati-hati. Jaga ucapan dan perilaku, Hadijah berpesan. Seketika Cut termenung. Ada gelisah yang tampil riang di sudut matanya. Aku mau ke atas dulu, ambil jemuran. Kayaknya bakalan hujan. Cut berlalu ke lantai 3 yang menjadi lahan tempat menjemur pakaian. Untuk sampai ke sana, ia harus menaiki sebuah tangga yang masih terbuat dari bambu. Perlu cukup banyak keberanian untuknya sampai di sana hingga ia menaiki tangga dengan penuh kehati-hatian. Perlahan tapi pasti, Cut kini sudah berada di lantai 3. Meski masih disebut siang hari, nampaknya cuaca menjadikannya sedikit gelap. Mendung pertanda akan datangnya hujan. Ia dengan cekatan mengambil beberapa pakaian yang menggantung di tempat jemuran. Tapi, di tengah kegiatannya, ia terhenti saat sorot matanya berhasil menangkap sebuah pemandangan yang sangat asing di depannya. Seorang pria bertubuh kekar, berisi, tengah berdiri di ujung tempat dekat jemuran. Pria itu menatap lamat-lamat ke arah Cut. Bibirnya melengkung ke atas, sangat manis. Ia mengenakan kaos hitam lengan pendek dan celana panjang berwarna senada. Dengan jemari tangan yang menelusup masuk ke dalam saku celana, membuatnya terlihat semakin cool. Untuk beberapa menit, Cut hanyut dalam tatapan yang seolah memberi kenyamanan. Parasnya yang elok mampu mendistraksikan keimanan Cut. Sungguh, pria ini sama persis seperti pria tampan yang menjadi salah satu cast cerita di Wattpad romansa yang selalu Cut dambakan. Astagfirullah, tersadar akan hal itu, Cut dengan cepat membuang muka. Hai Cut, siapa pria itu? Cut mengernyitkan dahi. Kamu siapa? Kok bisa tahu nama Cut? Kenalin, aku Sanjaya. Dia mengulurkan tangan, berniat untuk bisa bersalaman. Cut hanya diam. Tak ada niat sedikit pun untuk membalas salamannya. Bukan murim, itu alasannya kuat. Hei, kenapa diam saja? Tegurnya.
Tidak apa-apa. Kamu seharusnya tidak berada di sini. Ini kawasan Ahwat, sangat tidak sopan dan Pak Haji pasti akan menghukummu. Tenang saja, semuanya sudah beres. Sudahlah, lupakan ini. Cut merasa sedikit curiga akan pria itu. Ia menelisik ke dalam matanya, mencoba mencari kebohongan yang terselip di sana. Namun nihil, Cut malah terpedaya. Tatapan Cut kosong. Gemuruh guntur di langit terdengar bersamaan dengan turunnya rintik hujan. Sebuah senyuman licik tergores di bibir pria asing yang so asik itu. Lalu, ia berbisik tepat di depan telinga Cut yang tertutup kain jilbab. Kamu akan abadi bersama aku, sayang. Jedar! Petir menyambar ke atas tanah persawahan. Astagfirullah, Cut, sadar. Oci menarik tubuh Cut yang hendak menjatuhkan diri dari lantai 3. Melihat tatapan yang kosong, Oci mengguncang keras tubuhnya. Cut, hei sadar, kamu kenapa? Hujan tak bisa dielakkan. Ia turun deras membasahi tubuh mereka berdua. Rupanya air hujan cukup mampu menampar kesadaran Cut. Ia kembali. Oci, kok kita hujan-hujanan di sini? Tanyanya sedikit tersentak saat menemukan tubuh Oci yang tengah mengguncangnya. Alhamdulillah, udah sadar. Cut, kamu kenapa? Tanyanya sambil berteriak karena suaranya terkalahkan dengan hujan. Kenapa apanya? Dan di mana pria itu? Cut meliarkan pandangannya ke segala arah. Pria yang mana, Cut? Tanya Oci bingung. Pasalnya ia tak melihat pria manapun di sana sedari tadi. Apa dia ketahuan Pak Haji? Sungguh malang nasibnya. Di mana dia dihukum? Ini nih akibat dari kebanyakan halu. Jangan banyakin halu dong. Apaan sih Oci? Ini bukan halu, tapi nyata. Cut lihat sendiri dia berdiri di sini. Guntur kembali bergemuruh keras. Tepat saat tangan Cut menunjuk tempat pria tadi berdiri. Sementara itu di sisi lain, Dijah, seru Oci dari ambang pintu kobong An-Nisa. Tolong bawain handuk Cut dong, Dijah. Cut ikut menyeru. Handuk aku juga dong, perintah Oci. Selang beberapa menit, Hadijah datang membawa 2 handuk. Kalian hujan-hujanan kok nggak ngajak aku sih, rajuknya. Kita nggak ada niat buat hujan-hujanan. Nih, teman kita semua nih hampir aja mati bunuh diri, tutur Oci santai sambil mengeringkan wajahnya dengan handuk. Hadijah dibuat tercengang karenanya. Bunuh diri? Oci jangan ngarang cerita deh. Siapa yang mau bunuh diri? Tadi Cut lihat cowok ganteng di atas. Udah itu doang, bela Cut. Nggak tahulah, aku mau mandi dulu, bye. Oci berlalu ke arah WC, diikuti oleh Cut. Kini tinggal Hadijah yang berdiri dengan pikiran yang seolah memutar. Cut, bunuh diri? Cogan? Beneran Cut dalam bahaya. Seekor kucing hitam meloncat dari lantai 3 dan menghampiri Hadijah, lalu menatapnya dengan mata melotot. Cut dalam bahaya. Karena apa ya? Kenapa kok harus Cut? Biur. Suara air yang dijatuhkan dari gayung ke tubuh gadis cute terdengar sangat keras. Namun suara hujan siang itu justru mampu mengalahkannya. Cut masih asyik membersihkan tubuhnya yang masih dipenuhi busa sabun. Bak artis iklan sabun di televisi. Ia menari-nari riang dan gembira sambil sesekali menyanyikan lagu yang kini tengah viral. Tiba-tiba, tok-tok, Cut berhenti bernyanyi. Ia menajamkan pendengarannya saat samar-samar telinganya mendengar suara ketukan itu. Tak ada, dan dia kembali nyanyi. Tok-tok-tok. Cut kembali menghentikan nyanyiannya. Kali ini, ia benar-benar mendengar ketukan suara pintu WC nomor 1, tempatnya mandi. Siapa? Tanya Cut dari dalam WC. Suasana hening. Hanya ada suara air hujan yang terjatuh di atas genteng. Namun ia cukup mengerti hingga mempercepat mandinya, mengenakan baju gamis bercorak loreng lengkap dengan kerudungnya dengan cekatan. Pintu mulai terbuka. Cut begitu terkejut saat pandangannya menusuk tepat ke dalam mata pria yang tengah berdiri di sebaliknya. Sanjaya? Hai Cut, sapanya dengan senyum mengembang di bibirnya. Kamu ngapain di WC Ahwat?
Apa hukumannya dikasih Pak Haji buat kamu itu gak cukup? Shh. Jari telunjuk Sanjaya mendarat di bibir Cut dengan cepat. Cut menepisnya. Sanjaya tersenyum hangat sebelum kembali mengucapkan satu kalimat yang membuat hati Cut meleleh. Kamu sangat cantik, Cut. Dek. Cut tertegun mendengar penuturan pria tampan di depannya, sampai kehilangan banyak kata untuk diucapkan. Jujur saja, sebagai gadis biasa ia tentu menyukainya. Secara fisik pria itu sangat sempurna di mata wanita. Cut tahu, saling menatap bersama pria bukan mahramnya adalah dosa. Namun kali ini kesadarannya sudah lenyap. Mari ikuti aku. Sebentar lagi bahagiamu akan abadi. Pria itu menarik tangan dingin Cut, sementara yang ditariknya hanya mengikutinya tanpa berontak sedikit pun. Di sisi lain, aroma lemon segar menguar dari sabun yang dipakai Oci. Ia telah selesai mandi dan keramas. Tangannya mulai membuka pintu WC 2, lalu melangkahkan kaki keluar. Brak! Wadah sabun mandi yang dipegang Oci refleks terjatuh dari genggaman saat matanya melihat Cut yang tengah bersiap menusukkan bambu runcing ke dalam perutnya. Cut, jangan! Oci berlari menghampiri untuk menggagalkan aksinya. Cut yang tubuhnya sudah dikuasai makhluk lain justru malah melotot ke arah Oci. Merasa terganggu, ia yang masih memegangi bambu runcing itu beralih usaha untuk menusuk teman di depannya. Beruntung, tangan Oci bisa dengan cepat menahannya. Meski tenaga Cut jauh lebih besar, tapi Oci sedang berusaha mempertahankan nyawanya dan nyawa temannya. Tolong! Teriakan itu spontan keluar dari mulutnya. Naas, suara deras hujan lagi-lagi mengalahkan suaranya. Cut kembali menyerang tubuh Oci. Berulang kali ia menendangkan kakinya hingga membuat perut Oci nyeri. Cut mendorongnya sangat keras hingga Oci terpental ke belakang. Dengan tanpa patah semangat, Cut berjalan ke hadapan Oci, menyeringai bak singa yang siap menerkam mangsanya. Oci beringsut mundur. Nyalinya menciut ketika Cut semakin mengikis jarak. Cut, ingat, aku teman kamu. Selama ini kita selalu bersama-sama. Jangan lakukan hal bodoh ini. Aku mohon. Usaha Oci untuk menyadarkan Cut hanya berujung sia-sia. Ia malah mengacungkan bambu runcing yang dipegangnya, siap mencabik habis perut Oci. Siapkan saja nafsu terakhirmu, bodoh. Oci tak kuasa lagi menahan air matanya. Apa harus seperti ini caranya mati di tangan teman sendiri? Kali ini ia hanya bisa memejamkan mata. Mati. Allahu Akbar. Sebuah teriakan takbir menggema memenuhi ruangan. Oci membuka matanya. Perutnya masih rata. Pak Haji, sorak Oci bahagia. Ia belum mati. Cut menoleh, mengalihkan tatapan tajam pada kakek tua bertubuh ringkih. Yang di tangannya tasbih berwarna coklat usang. Mulutnya komat kamit mengucapkan sesuatu yang terdengar tak jelas, seperti sebuah mantra dalam bahasa Arab. Ah! Cut berteriak histeris. Bambu runcing sudah tak berada di genggamannya. Jemarinya sibuk menutupi telinga yang masih tertutup kerudung. Keluar kamu, perintah Pak Haji dengan nada suara yang tenang. Cut merayap, berusaha melawan Pak Haji yang masih sibuk dengan tasbihnya. Tak ada sedikit pun guratan takut di wajahnya. Luar biasa, pikir Oci. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan kembali. Bahrudin, teriak Cut. Suaranya tak lagi terdengar lembut, justru sangat mengerikan. Ada amarah terpendam dari kata terakhir yang diucapkan Cut. Bahrudin. Bahrudin adalah nama asli dari Pak Haji. Mau apa kesini lagi? Gak ada yang kangen sama kamu, celetuk Pak Haji membuat Oci terkekeh kecil. Menyadari hal itu, Cut kembali menatap mata Oci. Matanya memerah dan melotot, nyaris keluar. Ia mengambil bambu runcing, lalu menghampiri Oci yang masih setia dengan seringaiannya. Belum sempat Cut menyalurkan niatnya untuk menusuk Oci, Pak Haji lebih dulu menarik tangannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bisik Pak Haji di telinga Cut. Tentu gadis itu berontak meski lemah. Namun entah karena Pak Haji yang tidak fokus atau Cut yang berhasil mengambil kesempatan, mata Pak Haji menjadi korban. Jelep. Darah segar menguar dari dalam mata Pak Haji.
Tangannya yang masih memegangi tasbih itu seolah hendak menahan rasa sakit di matanya. Sedang Cut tergeletak tak berdaya. Di tangannya sebuah bambu runcing yang di ujungnya masih menempel darah dari mata Pak Haji. Di sisi lain, Oci masih mematung di tempat, tak bergeser sedikit pun. Matanya melihat bergantian pada dua manusia yang sempat berkumpul hebat, sibuk menimbang-nimbang siapa yang pertama kali harus ditolongnya. Brak! Belum sempat Oci mengambil keputusan, pintu WC 1 yang tertutup digebrak paksa dari dalam. Tak lama kemudian, sesosok wanita tanpa kaki melangkah keluar dari WC, seolah berjalan dengan lidah panjang yang menjulur sampai ke lantai. Menjijikan, air ludah dan darah bercampur menjadi satu, menetes tak henti membanjiri lantai. Mental Oci kembali tersentak mendapati pemandangan tak mengenakan ini. Mata mereka beradu pandang dengan bibir yang mulai gemetar saat perlahan senyuman licik tersungging dari mulut wanita itu, bersamaan dengan guntur dan petir yang tak henti bersahutan. Meski satu matanya melebam, Pak Haji masih mampu melihat. Ia kembali bangkit, menyeret tubuh ringkihnya ke depan wanita menjijikan itu. "Ada apa lagi kamu kesini?" tanyanya tanpa sedikit pun rasa takut terpancar dari suaranya. "Pak Haji, Oci, Cut." Tiba-tiba saja Hadijah datang dari arah tangga, berhenti dan mematung saat melihat apa yang tengah terjadi di depannya. Wanita menjijikan dengan rupa yang sangat buruk dan busuk itu menoleh pada Hadijah. Hadijah hendak berlari menghampiri Oci yang masih mematung di pojokan, tapi langkahnya terhenti saat mendengar sebuah kalimat yang mampu melemaskan kakinya. "Aku ingin menjadi cantik," ucap wanita itu dengan mata yang tak lekang dari menatap Hadijah. "Berikan darah kotormu," ucapnya menggantung sambil menunjuk Hadijah. "Atau kau harus menikah dengan anakku," sambungnya lagi yang kini beralih menuju Cut yang masih tergeletak. Dek, jadi si Sanjaya makhluk itu adalah anaknya makhluk yang mau minta darah kotornya Hadijah. Jantung Hadijah seolah berhenti berdetak untuk beberapa saat. Lalu sedetik kemudian, wanita itu melayang ke udara dengan cikikikan yang membuat Hadijah bergidik ngeri. Belum lagi darah busuk menetes dari perut bawahnya yang bolong. Setelah beberapa saat seakan terbawa suasana, Pak Haji kini tersadar lalu mulai menyadarkan Hadijah dan Oci yang masih mematung dengan pikiran buruk berkecamuk. "Eling Hadijah, Oci, ayo sadar, cepat segera gotong Cut, kasihan kedinginan," tegur Pak Haji. Satu persatu misteri akan terjawab. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Makasih ya untuk Oci. Teman-teman juga bisa lihat YouTube-nya ya. Channelnya ada di deskripsi. Saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah.